Bab 517. Pedang pembunuh naga langsung dikorbankan. Pedang pertama dari maksud pedang pemecah surga. Naga tersembunyi menebas langit. Pedang ini semakin berguna. Kuncinya adalah Chen Ye bisa mengendalikan semuanya. Menginjak naga biru, Chen Ye memimpin. Di bawah cahaya merah, cahaya pedang membubung ke langit, merobek segalanya. Energi pedang yang ganas berubah menjadi substansi dan melesat ke depan. Dunia sepertinya membeku. Di dantian, lonjakan ki sejati, kekuatan tak berujung berpacu. Energi pedang itu sepertinya menghancurkan dunia. Dunia jatuh ke dalam keheningan yang mati pada saat ini. Meskipun mereka dipisahkan oleh beberapa meter, Ren Qiyun dari Sekte Pedang Jatuh dan para tetua lainnya mau tidak mau mengubah ekspresi mereka ketika mereka merasakan momentum Chen Ye saat ini. Alam Yuan sejati. Salah. Pedang dan nafas ini jauh melampaui alam Yuan yang sebenarnya. Momentum yang terkandung dalam pedang Chen Ye sangat menakutkan. Saya khawatir ini tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik di lantai 4 realem Yuan sejati, kan? Bagaimana Chen Ye melakukannya? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang memiliki jejak keraguan di hati mereka. Keluar dari sini. Cahaya dingin menyala, dan para dewa dan hantu menghindar. Menghadapi ki pedang Chen Ye yang terburu-buru, Penatuazu tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat serius. Jelas, kekuatan Chen Ye tampaknya berada di luar imajinasinya. Om. Dengan pedang panjang di tangannya, dia melompat, dan cahaya ungu mekar di halaman Jiang. Seperti naga yang terbang ke udara, cahaya ungu melahap energi pedang Chen Ye. Ding. Dalam sekejap, suara tabrakan ringan datang. Energi pedang kekerasan Chen Ye merobek segalanya, dan pedang Elder Zhu langsung patah. Tidak hanya itu, tubuhnya juga tampak mandek. Tidak bergerak sama sekali. Setelah beberapa detik, dengan suara, plop, kepala itu langsung jatuh. Darah secara bertahap ternoda, mengejutkan. Pada saat ini, semua orang tercengang, siapa yang mengira bahwa seorang pemuda berusia 20 tahun akan sangat mengubah keadaan. Seorang penatua dari Sekte Pedang Jatuh kunci tidak cocok untuknya. Pergi dengan pedang. Ini terlalu berlebihan. Pukulan tiba-tiba itu seperti palu yang berat, menghancurkan hati mereka berkeping-keping. Jiang Jianfeng dan Jiang Wentian tercengang. Jiang Peirong panik, apakah ini masih anaknya sendiri? Ren Qiyun tertegun di tempat, diam, hanya menatap Chen Ye, menatapnya. Dia tidak ingin mempercayainya, tetapi itu benar-benar terjadi. Setelah memenggal kepala Penatuazu, mata Chen Ye menyipit, dan dia mendarat di Ren Qiyun, suaranya yang dingin bergema. Ren Qiyun, beri kamu kesempatan, berlutut, tampar dirimu sendiri 10, dan minta maaf kepada ibuku. Aku mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati. Kata-kata Chen Ye pada saat ini membuat orang merasa keagungan dan dominasi yang tak terbatas. Langsung membombardir Ren Qiyun. Siapa yang berani berpikir? Meskipun Ren Qiyun takut sesaat, dia secara alami tidak akan berkompromi. Jangan ditakuti oleh anak kecil. Dia mengeluarkan pedang dingin dan berjalan langsung menuju Chen Ye. Sampah kecil, berani mempermalukanku. Mencari kematian. Ren Qiyun secara langsung mengorbankan keterampilan unik Luo Jianzong, pedang itu jatuh 9 hari. Niat pedang kekerasan terbentuk. Angin bertiup. Ren Qiyun sangat kuat. Sampah ilmu pedang, coba saja apa yang baru saja diajarkan tuanku, pedang 10.000 pemusnahan. Chen Ye membanting dengan pedang, dan seluruh tubuhnya penuh dengan energi sejati seperti aliran deras. Inilah yang diajarkan Chen Tianli padanya di pesawat. Meskipun hanya satu pedang sudah cukup. Sikat. Dengan pedang yang datang dari timur, angin bertiup melalui langit animasi, menyebabkan situasi berubah. Di langit, cahaya merah tua tampak berubah menjadi iblis, mengaum dengan keras. Ledakan. Cahaya pedang yang memadukan kekuatan langit dan bumi jatuh, dan semua orang yang hadir berubah warna. Biarkan beberapa tetua Luo Jianzong yang tersisa tertegun. Gerakan ini sangat kuat. Pedang penghancur Wan Dao, menekan lawan dengan kekuatan langit dan bumi. Apa yang Chen Ye kuasai tidak lain adalah kekuatan bulu. Tapi untuk Sekte Pedang Jatuh ini, itu adalah celah antara langit dan bumi. Untuk sesaat, cahaya pedang itu meraung seperti galaksi 9 surga. Tidak. Jian Luo Jiutian Ren Qiyun langsung terkoyak, rambutnya acak-acakan,
dan dia tiba-tiba memiliki beberapa noda darah di tubuhnya, seperti anjing yang berduka. Melihat cahaya pedang yang ditekan Chen Ye, pupil matanya menyusut dengan cepat, menjadi sangat ngeri. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk melawan. Hentikan langkah ini dan dapatkan kesempatan. Hantu itu tahu di mana seorang jenius yang mengerikan muncul. Niat dan kekuatan pedang lawan kunci memiliki potensi untuk dihancurkan. Fan Gen. Sial, anak ini adalah akar fana, dan semua orang di dunia adalah akar fana. Ledakan. Dia dengan putus asa mendesaki sejatinya untuk memobilisasi energinya sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Waktu benar-benar terburu-buru, yang tidak memungkinkan dia untuk membuat lebih banyak pilihan. Dia melawan dengan pedangnya. Ledakan. Dalam sekejap, raungan meledak. Kedua pedang itu bentrok. Bergemuruh. Aura yang menakutkan tampaknya membalikkan kompleks keluarga Jiang. Kerikil terbang melintasi langit, debu memenuhi langit, dan guntur melintas di atas langit. Berlututlah untukku. Pedang itu diblokir, dan Chen Ye meraung dengan keras. Ledakan. Kekuatan kedua lebih kuat. Kekuatan langit dan bumi, bagaimana bisa ada akhir? Engah-engah. Ren Qiyun menyemburkan darah dan wajahnya tiba-tiba memucat. Klik. Suara renyah datang, dan pedang panjang di tangannya tampak hancur. Anda tahu, pedang ini adalah senjata ajaib, dan tidak terkalahkan. Sekarang itu benar-benar rusak di Cina. Bagaimana bisa? Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan di bawah ledakan Chen Ye, Ren Qiyun menekuk kakinya dan langsung ditekan oleh Chen Ye untuk berlutut di reruntuhan. Cakar. Menekan Ren Qiyun dengan keras, Chen Ye berteriak keras. Mata dingin Ren Qiyun memerah, dan dia pantang menyerah. Tapi apa kualifikasinya? Dia tidak bisa menolak pemuda di depannya ini. Jangan pikirkan itu. Mata Chen Ye dingin, dan dia melangkah keluar. Tembak langsung dengan telapak tangan. Terjebak. Tamparan itu sangat tajam, dan kekuatan kekerasan langsung membuat Ren Qiyun memuntahkan darah. Malu sampai ekstrim. Ren Qiyun bereaksi dan berkata dengan marah, "Aku adalah tetua dari Sekte Pedang Jatuh, kamu." Sebelum kata-kata itu selesai, Chen Ye menamparkan dan menyebar lagi. Dengan tamparan ini, Ren Qiyun memuntahkan semua giginya. Seteguk besar darah dilepaskan dengan ganas. Jangan bicara tentang Sekte Pedang Jatuh, bahkan jika Master Sekte ada di sini, jika kamu menyentuh ibuku, kamu akan mati. Kemudian, Chen Ye menamparkan lagi. Tamparan ini langsung merusak pipi Ren Qiyun. Bahkan lebih dari 6 atau 7 meter. Pukul dinding. Tembok itu runtuh. Siapa yang berani menanggung kemarahan Chen Ye? 3 tamparan, Ren Qiyun hampir antara hidup dan mati. Aku bahkan pingsan sedikit. Jadi tidak berguna. Chen Ye datang ke Ren Qiyun, menggenggam lehernya dengan 5 jari, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan membantingnya ke bawah. Tidak mudah untuk ingin mati. Suara yang mengejutkan. Goyangkan dunia. Darah Ren Qiyun kabur. Mengerang pahit. Tidak, tidak. Chen Ye, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ren Qiyun meraung tajam. Menusuk. Merobek. Segera, aumannya berubah menjadi jeritan. Semburan suara robek menyebar di awan merah, mendebarkan. Ledakan. Chen Ye menendang keluar dengan satu tendangan, dan Ren Qiyun berlumuran darah, mewarnai tirai menjadi merah. Dunia sepi. Semua orang menonton adegan ini, seperti mimpi. Chen Ye terlalu menakutkan. Dan hampir membunuh orang kuat seperti itu dengan momentum yang menghancurkan. Bab 518. Meskipun kekuatan Ren Qiyun bukanlah yang terkuat dari Sekte Pedang Jatuh. Tapi itu tidak bisa diremehkan. Tapi keberadaan yang begitu kuat dihancurkan oleh Chen Ye. Para tetua dari Sekte Pedang Jatuh yang menyaksikan semuanya tercengang, dan bahkan mundur selangkah tanpa sadar. Mata mereka menatap sosok Chen Ye, ingin bernapas, tetapi mereka merasakan kekuatan tak terlihat mencekik tenggorokan mereka. Orang gila. Benar-benar gila. Pada saat ini, Ren Qiyun memuntahkan darah terus-menerus. Dia merasa seolah-olah tubuhnya bukan miliknya. Tepat ketika dia hendak berbicara, sebuah tangan besar menyapu. Angin kencang melolong, retak, dan tamparan lagi di wajah. Seluruh tubuhnya terpesona lagi. Tidak hanya seluruh tubuh berlumuran darah, tetapi seluruh wajah terpelintir.
Dia tidak peduli tentang segalanya, dia mengeluarkan pil dari lengannya dan mengambilnya langsung. Setelah memasukkan pil obat, tubuh yang terluka akhirnya merasa sedikit lebih baik. Tapi kali ini, Chen Ye datang ke Ren Qiyun lagi. Pada saat ini, mata Ren Qiyun penuh dengan kengerian. Dia panik, benar-benar panik. Kuncinya adalah dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Ini di Cina, bukan Kunlun Su. Mengapa orang yang begitu kuat muncul? Chen Ye tidak melanjutkan, tetapi diam-diam mengeluarkan rokok di sakunya, mengambil satu, dan memasukkannya ke mulutnya. Percikan menyala. Awan menyelimuti. Masih ada 4 tamparan. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Suara acuh tak acuh Chen Ye terdengar tanpa suhu apapun. Seperti penghakiman dewa. Mata Ren Qiyun memerah, dan dia mengucapkan kata demi kata, Chen Ye, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Bahkan jika kekuatanmu mengerikan, kamu tidak bisa melampaui sekte. Sekte pedang jatuh Kunlun Su terkenal picik. Kamu menyakitiku seperti ini. Aku tidak bisa menyelesaikan tujuan penilaian murid. Bisakah Master Sekte menyalahkannya? Bisakah kamu membelinya? Seluruh ibu kota mungkin harus menebus kesalahannya. Karena kamu. Setelah mengatakan ini kepada Chen Ye, Ren Qiyun menatap Jiang Wentian dengan tatapan membara. Jiang Wentian adalah yang paling memenuhi syarat sebagai murid dari Sekte Pedang Jatuh. Jiang Wentian, Chen Ye ini tidak mengerti aturan Kunlun Su, kamu harus memahaminya. Ketika Master Sekte dari Sekte Pedang Jatuh marah, apakah kamu pikir dia bisa menanggungnya? Atau bisakah seluruh China menanggungnya? Jiang Wentian ragu-ragu selama beberapa detik, dia tahu keseriusan masalah di depannya. Meskipun dia tega membunuh Ren Qiyun, ada beberapa hal yang dia benar-benar tidak punya pilihan. Tentu saja Chen Ye bisa menghancurkan Ren Qiyun, tapi bisakah dia menghancurkan seluruh Sekte Pedang Jatuh? 100 orang kuat dari Sekte Pedang Jatuh, gerbang dalam dan luar, aula penatua, penguasa, leluhur, keberadaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Chen Ye. Jika Anda membiarkan keluarga Jiang tenggelam lebih dalam dan lebih dalam demi penyegaran sesaat, maka itu akan benar-benar lebih besar daripada keuntungannya. Sekarang segalanya di luar kendali. Jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, hal-hal besar akan terjadi pada dunia seni bela diri Huaxia dan Kunlun Su. Setelah memikirkan semuanya dengan jelas, Jiang Wentian memandang Chen Ye dan membujuk, Chen Ye, mari kita akhiri masalah ini. Anda tidak tahu sesuatu tentang Kunlun Su. Jika masalah ini diketahui oleh orang-orang besar itu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Chen Ye, dengarkan apa yang pamanku katakan, berhenti. Tapi Chen Ye tidak memperhatikan kata-kata Jiang Wentian. Asap menyelimuti Chen Ye, dan hanya sepasang mata seperti iblis yang bisa dilihat. Tutup tangan. Bagaimana bisa Chen Ye berhenti? Jika dia tinggal di Gangdosan untuk 1 hari lagi, bagaimana keadaannya? Sang ibu berlutut di depan orang ini dan tiba-tiba ditarik dari akar spiritualnya. Setelah akar spiritual dihilangkan, tidak sesederhana menjadi orang biasa. Bahkan mungkin mati. Kecelakaan ibu, keluarga Jiang hancur. Ini adalah mimpi buruk Chen Ye. Bagaimana dia bisa memaafkan? Bagaimana dengan Sekte Pedang Jatuh? Belum lagi Luo Jianzong adalah sekte kecil, bahkan jika sekte teratas Kunlun akan datang. Hasilnya masih sama. Apakah dia tidak mengerti Kunlun Su? Haha. Selama 5 tahun di Kunlun Su, dia telah merasakan semua rasa sakit dan mata dingin, dan dia tahu aturan operasi Kunlun Su lebih baik daripada siapapun. Jiang Wentian melirik Chen Ye, dan tahu bahwa pihak lain belum siap untuk melepaskannya, jadi dia memandang Jiang Peirong. Saat ini, bel harus diikat. Peirong, tolong bujuk, semuanya harus mempertimbangkan situasi keseluruhan. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak ingin menyelamatkan Ye Tianzeng? Tidak dapat dihindari untuk melangkah ke Kunlun Su. Jika kamu menyinggung Luo Jianzong, hanya akan ada kerugian dan tidak ada kebaikan. Meskipun saya tidak bisa marah, aturan Kunlun Su adalah seperti ini. Mendengar ini, Jiang Peirong menyipitkan matanya, ragu-ragu selama beberapa detik, berjalan ke sisi Chen Ye, dan berkata dengan lembut, Chener, biarlah seperti ini, tidak ada yang terjadi pada ibu dan keluarga Jiang, belum lagi kamu mengambil satu sama lain cederanya seperti ini, dan hampir merata. Melihat Jiang Peirong datang untuk membujuk Chen Ye, dia mematikan rokok di tangannya, dan matanya sedikit melunak, Bu, bagaimana lukamu? Setelah itu,
dia mengeluarkan sebotol cairan obat dari kuburan reinkarnasi dan berkata kepada Jiang Peirong, "Bu, minumlah ini dulu, tubuhmu akan terasa lebih baik." Dia bisa merasakan rasa sakit di tubuh ibunya yang diderita. Jiang Peirong meminum obatnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia masih menelan kata-kata itu. Dia mengerti temperamen Chen Ye, dan begitu dia memutuskan, tidak ada yang bisa mencegahnya. Tapi dia harus punya pertimbangan sendiri, dia percaya pada putranya. "Bu, serahkan masalah ini padaku. Keluarga Huaxia Yeku tidak takut pada kekuatan apapun, bahkan Kunlun Su. Beberapa ancaman, jika kita tidak membasminya, hanya akan berkembang biak secara liar, dan kemudian kita akan hancur." Setelah mengatakan ini, Ye berjalan menuju Ren Qiyun langkah demi langkah. Ren Qiyun menyipitkan matanya dan ingin mundur, tetapi tekanan tak kasat mata telah menutupinya. "Chen Ye, jangan membuat kesalahan lagi dan lagi. Jika kamu melakukan ini, kamu akan membahayakan seluruh dunia seni bela diri Tiongkok." Ren Qiyun telah mundur ke sudut, dan tubuhnya masih meneteskan darah. Chen Ye berhenti dan berkata, 4 tamparan tersisa, berlutut, dan minta maaf. "Maka saya secara pribadi akan mengambil akar dan bakat spiritual Anda." Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini adalah prinsip Chen Ye. Ren Qiyun tidak pernah berpikir bahwa Chen Ye ingin mengambil akar dan bakat spiritualnya. Apakah ini orang gila? Begitu seorang kultivator kehilangan benda ini, dia tidak berbeda dengan orang lumpuh. Tapi dia lupa bahwa dia juga memperlakukan Jiang Peirong dengan cara yang sama. "Chen Ye, kamu menggali kuburan untuk dirimu sendiri. Selama kamu mau melepaskanku, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah mengejarnya lagi." Ini adalah situasi yang bahagia. Ren Qiyun berkata dengan penuh semangat. Semua orang senang. Chen Ye berkata dengan ringan. Ya, saya, Ren Qiyun, akan melakukan apa yang saya katakan." Ketika Chen Ye mendengar ini, dia mendengus dingin, tubuh hantu Changlong melonjak, langsung mendekati Ren Qiyun, membungkus tubuhnya dengan energi, dan kemudian menggenggam leher lawan dengan 5 jarinya lagi. Kaki kanan tiba-tiba meledak menjadi kekuatan. Sangat kuat. Retakan. Salah satu lutut Ren Qiyun langsung dihancurkan oleh Chen Ye. Ren Qiyun berlutut dengan satu kaki. Apa? Suara-suara ketakutan bergema. Bab 519. Aku menyuruhmu berlutut, mengapa kamu tidak mendengarkan? Kamu harus memaksaku untuk melakukannya. Chen Ye melangkah keluar lagi, kakak. Kali ini, lutut Ren Qiyun semuanya hancur, dan dia berlutut tepat di depan Jiang Peirong. "Masih ada 4 tamparan, apakah Anda menamparkan sendiri, atau saya yang melakukannya?" Ren Qiyun dengan kuat menahan rasa sakit di tubuhnya, kapan dia menderita penghinaan seperti itu. Tapi sekarang dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Dia memikirkan sesuatu, memandang para tetua yang tersisa, dan berkata dengan dingin, "Anak ini telah melakukan sesuatu yang sangat tidak dapat diterima, mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Dengan kekuatanmu, jika kamu mengatur susunan pedang yang jatuh, kamu pasti akan bisa untuk membunuhnya." Anak ini. Ketika para tetua Luo Jianzong mendengarnya, mereka tahu bahwa situasinya di luar kendali. Satu-satunya cara adalah formasi pedang jatuh sekte pedang jatuh. Semburan kekuatan dapat menghancurkan segalanya. Ini juga satu-satunya cara untuk membunuh monster di depanmu. Ren Qiyun meraung, dan bahkan memuntahkan seteguk esensi darah dan menembakkannya, cepat. "Ambil esensi darahku sebagai panduan, jika kamu tidak membunuh putra ini tidak dapat melepaskanmu." Pada saat esensi darah muncul, mata para tetua dari sekte pedang jatuh serius, tidak lagi ragu-ragu, dan jari-jari mereka terjepit. Pedang panjang di pinggang dan di belakang menyembur keluar. Ditangguhkan di atas halaman keluarga Jiang. Beberapa orang memaksakan setetes esensi darah, dan esensi darah bertabrakan dengan esensi darah Ren Qiyun. Bayangan pedang berwarna darah terbentuk samar-samar. Bentuk pedang yang jatuh adalah agar langit mengembun, membunuh ribuan orang, jalan formasi, terbuka. Setelah kata-kata itu jatuh, seluruh kompleks keluarga Jiang bergetar, seolah-olah sebuah penglihatan akan datang ke dunia. Melihat adegan ini, mata Jiang Wentian tampak keluar, dan dia dengan cepat berkata, "Tidak. Ini adalah salah satu dari 10 formasi pembunuhan teratas sekte pedang jatuh. Chen Ye, hati-hati. Kekuatan ledakan ini jauh melampaui Ren Qiyun." 3 tahun lalu,
Jiang Wentian secara pribadi telah melihat beberapa tetua menggunakan formasi ini untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di batas Immortal Ascension. Ini tidak perlu dipikirkan. Sekarang, Chen Ye dalam masalah. Dia ingin membantu, tetapi tidak bisa mendekat. Formasi pedang yang jatuh membentuk embusan angin, langsung membungkus Chen Ye di dalamnya. Beberapa pedang dingin di langit penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Tampaknya hanya dengan satu perintah, Chen Ye pasti akan berubah menjadi kabut darah. Melihat adegan ini, Ren Qiyun sama sekali tidak peduli dengan lukanya, dan tertawa muram, "Chen Ye, aku harus mengakui bahwa kamu sangat kuat, tetapi bahkan jika kamu adalah Huaxia Tian, kamu hanya bisa berada di bawah di Kunlun Su. Berjuang keras." Hal terkuat di Sekte Pedang Kunlun Su Luo bukanlah niat pedang, tetapi formasi pedang. Di bawah formasi ini, setiap pembangkit tenaga listrik alam esensi sejati akan menjadi jiwa yang mati. Selain itu, ini juga mengandung esensi darahku. Kamu harus mati sekarang. Ketika kamu mati, ibumu dan bahkan semua orang di keluarga Jiang akan dikuburkan bersamamu. Ini adalah konsekuensi dari kamu menyinggung Sekte Pedang Jatuhku. Hahaha. Tawa mengerikan itu sepertinya bergema di aula keluarga Ye. Di mata Ren Qiyun dan beberapa tetua Luo Jianzong, Chen Ye sekarang berada dalam situasi kematian yang mematikan. Tak berdaya. Formasi pedang yang dibentuk oleh begitu banyak pria kuat, siapa yang bisa menghentikannya? Tetapi pada saat ini, Chen Ye dalam formasi pedang sangat tenang, melihat badai ganas di sekitarnya. Satu demi satu niat pedang mengunci dirinya sendiri. Dia tidak takut sama sekali. Dia bahkan mengeluarkan sebatang rokok lagi dan menyalakannya. Sangat santai. Dia memiliki warisan jimat ajaib, dan sangat akrab dengan formasi di depannya, jadi dia secara alami tahu bahayanya. Tapi jadi apa, untuk orang biasa, ini mungkin situasi fana, tetapi baginya, Chen Ye, itu adalah formasi hambar. Sepertinya kamu sendiri belum siap untuk menamparkan keempat tamparan itu. Dalam badai, suara Chen Ye terdengar. Wajah Ren Qiyun berubah, dan dia mendengus dingin, "Kamu berani berbicara omong kosong ketika kamu akan mati, bergerak dan bunuh." Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam badai meletus. Cahaya dingin berkedip, dan bayangan pedang memenuhi langit. Pedang Qi sangat menakjubkan, dan angin pedang bersiul. Kompleks keluarga Jiang saat ini adalah gunung pedang dan lautan api, dan badai saat ini adalah tempat terdekat ke neraka. Ada semburan suara siulan yang tajam, dan sesekali, ada satu atau dua benturan pedang panjang yang tajam. Ren Qiyun dan para tetua lainnya memandang Chen Ye dan menemukan bahwa yang terakhir menutup matanya saat ini. Menyerah. Saya takut saya akan merasakan ketidakberartian saya di bawah formasi ini. Ada senyum bermata dingin di sudut mulut beberapa orang, dan mereka tampaknya telah melihat Chen Ye berubah menjadi kabut darah. Tepat ketika niat pedang yang tak terhitung jumlahnya akan menembus tubuh Chen Ye. Chen Ye membuka matanya. Formasi sampah belaka. Hancurkan untukku. Chen Ye meraung, dan naga darah keluar dari tubuhnya. Melihat penampilan hantu naga darah, Ren Qiyun dan para tetua lainnya panik. Naga ilahi rusak. Mungkinkah anak ini benar-benar semacam akar spiritual yang menentang surga? Tepat ketika mereka sedang kesurupan, mereka menemukan sesuatu. Dengan naga darah yang keluar dari tubuh, ada juga pedang. Begitu pedang itu keluar, pedang di langit di atas formasi pedang jatuh bergetar hebat. Ini. Mata Ren Qiyun tiba-tiba tertutup oleh lapisan ketakutan yang dalam. Hanya pedang roh tingkat tinggi yang bisa memotivasi Wan Jian untuk menyerah. Dan di depannya, beberapa pedang Kunlun Su itu seperti ini. Chen Ye ini benar-benar memiliki bayi seperti itu. Dia tidak bisa tidak berpikir, raungan naga darah bergema, merobek langit seperti guntur, memecah suasana yang membosankan. Cahaya dingin itu, seperti kejutan, menerangi seluruh dunia. Pada saat ini, dunia tampaknya membeku. Bersenandung. Dunia yang sunyi sepertinya dirusak oleh sebuah suara. Chen Ye menginjak tubuh hantu naga biru dan berkedip aneh. Pada saat yang sama, Chen Ye melangkah keluar dan memegang cahaya dingin pedang penekan jiwa yang melayang di udara. Cahaya dingin itu tampaknya mengendalikan seluruh badai formasi. Wah wah wah. Angin bertiup, dan situasinya berubah. Di dalam tubuh Chen Ye, dengan dantian sebagai pusatnya, Qi sejati yang tak berujung ditarik keluar seperti semburan air. Hampir semua kekuatan satu tubuh diringkas dengan satu gerakan. Di bawah dorongan Qi sejati yang kuat,
pedang Qi yang menakutkan langsung menyelimuti semua arah. Seolah-olah di antaranya, pedang penekan jiwa di tangan Chen Ye berayun keluar dan berubah menjadi gajah naga dan harimau dan turun dari langit. Gambar langit dan bumi, di antara gerakan ini, dimobilisasi secara samar oleh Chen Ye. Bagaimana bisa? Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, Ren Qiyun tercengang. Dia melebarkan matanya dan berseru tanpa sadar. Chen Ye jelas telah didorong ke dalam situasi putus asa oleh mereka, dan dia jelas sudah menjadi busur yang kuat. Di mata semua orang, hanya kegagalan dan kematian yang menunggu Chen Ye. Tapi apa yang terjadi sekarang? Chen Ye, yang berada dalam situasi putus asa, meledak dengan aura yang begitu menakutkan. Nafas itu sepertinya menjungkir balikkan dunia. Cahaya dingin itu sepertinya merobek langit. Gajah naga dan harimau yang menukik seperti paksaan langit dan bumi, yang membuat orang merasa ketakutan. Ini, ilmu pedang macam apa? Sangat kuat. Formasi pedang jatuh tampaknya menjadi sangat kecil saat ini. Pada saat ini, Ren Qiyun panik. Bab 520. Kultivasi macam apa anak ini? Ya Tuhan, aura yang begitu kuat. Tidak, formasi pedang jatuh akan dihancurkan secara paksa. Tidak hanya Ren Qiyun, tetapi semua orang yang hadir tercengang saat melihat gerakan Chen Ye. Apa yang terjadi di sini? Momentum yang luar biasa seperti itu bahkan membuat banyak orang mengabaikan busur guntur yang mengelilingi Chen Ye dalam formasi jatuh pedang. Dialah di Gunung Jiangdao yang menyerap mutasi jimat kehidupan yang dihasilkan oleh kesengsaraan guntur dari Dao Surgawi. Sangat disayangkan bahwa pada saat ini, tidak ada yang bisa tenang dan menikmati seluruh proses gerakan Chen Ye. Melihat momentum yang diciptakan oleh tembakan Chen Ye, semua orang sudah merasa ngeri tanpa bisa dikenali. Naga dan harimau itu saling melengkapi, seolah memadatkan kekuatan langit dan bumi untuk menekannya. Gerakan macam apa ini? Bisakah Ren Qiyun menolak? Bisakah 10 formasi pembunuhan dari Sekte Pedang Jatuh menghentikan mereka? Apa lelucon? Ini bukan langkah yang seharusnya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik China. Di kejauhan, Jiang Wentian dan Jiang Jianfeng sama-sama melebarkan mata. Chen Ye memberi mereka terlalu banyak kejutan. Jiang Jianfeng pernah mengira Chen Ye sangat kecil, tapi siapa tahu, ini baru beberapa bulan. Chen Ye benar-benar telah mencapai kekuatan yang dapat melampaui para tetua Kunlun Suzongmen dan membunuh formasi. Di sebuah gedung tinggi yang jauh dari rumah Jiang, seorang lelaki tua duduk di pagar atap dan minum anggur kecil, mencondongkan tubuh ke depan pada saat ini, dan ada kilatan mengejutkan di matanya. Saya mengikuti sepanjang jalan dari Xianjiang ke ibu kota, tetapi saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Cucu lelaki tua itu memiliki kekuatan seperti itu. Menarik, sangat menarik. Tidak ada yang memperhatikan bahwa pada saat ini, lelaki tua yang berjarak 100 meter itu menatap Chen Ye dengan heran. Bersenandung. Dunia berubah warna, seluruh kompleks keluarga Jiang gempar saat ini, dan mata hampir semua orang tertarik pada Chen Ye. Naga dan harimau di langit akhirnya bergegas ke badai Luo Jianzong. Menusuk. Hanya suara robekan yang tajam, badai yang awalnya tampaknya kedap udara langsung robek dan hancur. Pedang dingin itu berubah menjadi bubuk, menghilang di langit dan bumi. Dalam gerakan ini, formasi pedang jatuh terlihat seperti gerakan pedang seperti pelangi, seperti ayam dan anjing, rentan terhadap satu pukulan. Ding! Sangat cepat, liar, terlalu mengerikan. Arai pedang tidak bisa membunuh putra ini. Apa asal-usul putra ini? Bagaimana bisa ada monster seperti itu di China? Melihat pedang panjang itu patah, gerakan Chen Ye terus jatuh seperti bambu yang patah, pupil Ren Qiyun menyusut, dan dia meraung ngeri. Tidak baik. Bang! Sebuah ledakan keras. Tubuh para tetua yang melemparkan formasi semuanya diledakkan oleh kekuatan tak terlihat. Memuntahkan darah. Kekuatan serangan balik menghantam organ dalam mereka. Ren Qiyun juga memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuh sudah basah kuyup. Karena hantu naga darah terjerat di tubuhnya saat ini. Dia tidak bisa bergerak. Mata naga ganas itu menatapnya, siap melahapnya kapan saja. Pada saat ini, Chen Ye muncul di depannya lagi. Garis pertahanan terakhir di hati Ren Qiyun benar-benar ditolak, dan dia menamparkan dirinya sendiri 4 kali. 4 tamparan itu pecah, dan wajahnya sudah berdarah. Tuan Ye, Ren Qiyun memiliki mata tetapi tidak tahu Gunung Tai, jadi dia tidak berani lagi, dan meminta Tuan Ye untuk menyelamatkan saya dari kehidupan seekor anjing.
Selama Anda bisa hidup, Anda bisa kembali. Mereka yang tahu waktu adalah Junji. Melepaskanmu. Ya, tolong, Tuan Ye, selamatkan hidupku. Ren Qiyun seperti anjing pesek saat ini. Mendengar kata-kata seperti itu, Chen Ye menjepit jarinya, dan menunjuk ke alis Ren Qiyun. Detik berikutnya, seberkas cahaya tampak ditarik dari tubuh Ren Qiyun. Mata Ren Qiyun melebar, dia menemukan bahwa akar spiritualnya telah dihancurkan. Saat ini, dia brengsek. Menghancurkan akar spiritual lebih menyakitkan daripada membunuh seseorang. Pada saat ini, Ren Qiyun tidak tahan lagi. Chen Ye, jangan lupa bahwa ayahmu berada di tangan aliansi darah. Kamu menghancurkanku dan benar-benar menyinggung aliansi darah. Ayahmu tidak memenuhi syarat untuk hidup. Keluargamu tidak memenuhi syarat untuk hidup. Chen Ye mengerutkan kening dan memikirkan sesuatu, sepertinya kamu tidak hanya dari Sekte Pedang Jatuh, tetapi juga dari aliansi darah. Ren Qiyun menahan rasa sakit dan tertawa, maaf, kamu bangun terlambat. Setelah berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah rune dibor langsung ke tanah dan menghilang. Jimat ini akan memberitahu kekuatan aliansi darah apa yang terjadi hari ini. Kamu ditakdirkan untuk tidak pernah damai dalam hidup ini. Ikan mati dan jaringnya putus. Ini adalah keputusan terakhir Ren Qiyun. Mata Chen Ye bersinar dengan niat membunuh, dan ketika pedang penekan jiwa bergerak, cahaya pedang menyala, dan kepala mengerikan Ren Qiyun berguling langsung ke tanah. Noda darah. Karena dia adalah anggota dari aliansi darah, semakin tidak mungkin bagi Chen Ye untuk tetap tinggal. Bunuh langsung. Setelah melakukan semua ini, Chen Ye menjepit jarinya, dan jimat ajaib tiba-tiba mengembun, menuju rune yang dibor ke tanah. Merobek. Rune Ren Qiyun terkoyak. Setengah menghilang, dan setengah menghilang sepenuhnya. Mata Chen Ye sedikit serius, meskipun integritas informasi dihancurkan, beberapa hal pasti akan diteruskan ke aliansi Kunlun Sublut. Lupakan saja, aku harus membunuh aliansi darah itu. Aku sudah menyakitinya sampai mati, dan aku tidak peduli dengan informasi yang tidak lengkap ini. Setelah melakukan semua ini, Chen Ye melihat para tetua dari Sekte Pedang Jatuh. Mata sedingin es itu membuat para tetua itu mengecilkan mata mereka dan berlutut satu demi satu. Tuan Ye, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak melakukannya dengan sengaja sekarang. Tolong lepaskan kami. Kami meyakinkan Anda bahwa apa yang terjadi hari ini tidak akan pernah diberitahukan kepada sekte. Tentu saja, niat membunuh di mata Chen Ye tidak berubah sama sekali. Meski kelompok ini tidak dominan, mereka tidak bisa lepas dari keterlibatannya. Poin kuncinya adalah jika sekelompok orang ini menyebarkan peristiwa hari ini, itu juga akan menjadi ancaman baginya. Tepat ketika Chen Ye hendak bergerak, Jiang Wentian berdiri, Chen Ye, jika tidak biarkan orang-orang ini pergi, mereka bukan yang utama. Sebelum Jiang Wentian selesai berbicara, beberapa anak panah yang sangat kuat tiba-tiba melesat keluar dari udara. Panah itu sepertinya merobek udara, dan dengan angin bersiul, itu menembus tubuh para tetua dari Sekte Pedang Jatuh. Para tetua Luo Jianzong yang masih memohon belas kasihan tidak dapat mengetahuinya sampai mereka mati, mereka akan mati di bawah panah di belakang mereka. Jatuh. Ketika Jiang Wentian dan Jiang Jianfeng melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sangat berubah. Segalanya berjalan ke arah yang ekstrim. Ketika saatnya tiba, Luo Jianzong yang harus disalahkan, apa yang harus saya lakukan? Ini pasti pertama kalinya menyalahkan Chen Ye dan dia. Pada saat ini, Chen Ye sama sekali tidak memperhatikan para tetua yang meninggal ini, dan malah melihat ke sebuah bangunan di selatan keluarga Jiang. Jangan ragu lagi, Ki yang membuat marah meledak dengan keras di bawah kaki Anda, dan bergegas menuju atap gedung. Ketika dia datang ke gedung, Chen Ye mengambil balkon selangkah demi selangkah, dan segera datang ke atap. Samar-samar dia melihat seorang lelaki tua berbaju putih dengan punggung menghadap ke arahnya.